Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu Hakim, pejabat struktural fungsional yang tidak disebutkan satu persatu, dan seluruhnya jemaah mushola Al-Mizan. Ya, biasanya kan pengadilan Al-Hikmah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita aturkan pula kepada Allah karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmat ibadah dan ketaatan kepadanya. Insya Allah ini mungkin karena situasinya sekarang kita berada di bulan Sya'ban yang menjelang beberapa hari lagi, mungkin lebih kurang 20 hari atau 15 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi mungkin lebih patut dan layak kita menyampaikan bimbingan mental hari ini berkaitan dengan hal-hal apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Pertama, secara umum kita akan menghadapi suatu ibadah itu seperti dengan menyambut datangnya bulan Ramadan ini, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum memasuki ataupun sebelum melakukan sebuah ibadah, ya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan atau kita perbuat ketika beribadah. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan ataupun kita pertahankan pasca melakukan ibadah tersebut. Jadi di sore hari yang berbahagia ini, di kesempatan ini mungkin kita akan mencoba menyampaikan hal-hal atau apa-apa yang harus kita persiapkan atau kita lakukan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Di kesempatan kali ini kita akan membicarakan apa yang seharusnya, ini ya, karena kita sekarang ada ya, saya siapkan dari Mbah Google aja, membicarakan apa yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan, ya. Yang pertama yaitu kita memperbanyak berdoa, ya, memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang ini dalam kondisi sehat jasmani, sehat rohani, sehingga maksimal dalam beribadah kita nanti di bulan Ramadan. Jadi ini yang kita doakan terus, ya, di panjang hari, baik di habis selesai sholat kita berdoa agar kita dipertemukan dengan Ramadan yang sudah mendekat ini. Sebab bukan menjadi jaminan sekalipun hanya beberapa hari lagi kita akan mendekati bulan Ramadan, bukan menjadi jaminan bahwa kita akan sampai ke Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, ya. Tentu mana tahu istilah, kalau bahasa saya itu apa ya, kalau memang istilah Minang kadang-kadang harus masuk, ya. Kadang bisa dipahami, ya. Kalau Ibu Neti mungkin paham, mumbang jatuh, kelapa pun jatuh, gitu kan. Yang tua, yang muda bisa meninggal, yang tua apalagi, kan, gitu kan. Jadi begitu. Jadi
belum tentu jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan yang sudah beberapa hari lagi akan datang ini. Makanya kita suruh terus berdoa agar Ramadan ini bisa bersama kita. Itu yang pertama, kita harus berdoa terus. Dan kedua, kita harus memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Ya, semoga istighfar yang kita lakukan ini bisa melebur dosa kita. Dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati dan dia adalah sumber noda bagi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia itu. Yang artinya Nabi pernah menggambarkan sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat maka akan dititikkan dalam hatinya itu satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu, memohon ampunan dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun jika dia kembali maksiat, maka akan ditambah titik hitam tersebut sehingga menutupi hatinya. Dan itulah yang diistilahkan dengan ar-ra'an yang Allah sebut dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Mulailah bertaubat untuk menghapus kesalahan. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka kita siap untuk membayarkannya. Jika terkait dengan orang lain, kita juga siap dengan meminta maaf kalau memang kita melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan bahwa orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa adalah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini juga di riwayat hadis Ibnu Majah. Jadi dengan bertaubat berarti kita menghilangkan penyakit hati, yaitu berupa noda dalam diri kita. Jadi juga berarti kita dianjurkan berdoa, kita dianjurkan beristighfar menjelang mendekati Ramadan ini. Ya. Yang ketiga adalah kita juga harus mempersiapkan, mulai membiasakan diri dengan melakukan kebajikan-kebajikan. Ya, umpamanya mungkin tadi lewat itu kota ya, kalau biasanya lewat aja, setidaknya mampir di hadapan kita. Kalaupun mampir ya diisi, ya itu salah satu itu melakukan kebajikan ya. Sesuatu yang dilakukan dengan mendadak biasanya hasilnya tidak akan maksimal. Karena manusia jadi baik tidak bisa dilakukan secara instan. Semuanya harus melalui butuh proses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga juga kehormatannya. Dan siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah jadikan dia penyabar. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberikan kecukupannya. Umumnya, ketika kita memasuki Ramadan, ada dua amalan besar yang akan dirutinkan di bulan Ramadan tersebut, yaitu yang sama-sama kita ketahui, yaitu kita akan berpuasa di siang harinya, ya, dan akan sering tadaruskan membaca Al-Quran, dan keduanya itu butuh kesabaran. Ya, kalau kita berpuasa di siang hari, kalau kita tidak mempunyai kesabaran, tidak mempunyai kepercayaan bahwa itu memang perintah Allah, akan mudah saja. Ini semuanya bisa kita bohongi. Orang di sekeliling kita bisa kita bohongi, bisa kita katakan bahwa kita memang berpuasa. Tetapi itu butuh kesabaran. Berpuasa dari mulai kita imsak sampai berbuka itu butuh kesabaran dan butuh kehati-hatian agar puasa yang kita lakukan nantinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan sabar membaca Al-Qur'an juga harus sabar, kita memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an ketika Ramadan. Setidaknya mungkin kita jadwalkan, kita rutinkan berapa kita mampu ya. Itu butuh kesabaran. Ya, mungkin di luar Ramadan
hanya seayat, sehalaman atau berapa, ya mungkin nanti di bulan Ramadan bisa kita tingkatkan, bisa 1 juz atau berapa, ya, itu butuh kesabaran. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita harus mempunyai tekad untuk menjadikan Ramadan adalah kesempatan untuk berubah, ya. Jadi jangan samakan aja, kita berusahalah dengan adanya Ramadan ini tentu ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus punya target. Ramadan tahun ini harus mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kita harus punya target seperti itu, sehingga Ramadan yang hadir ini jangan sia-sia gitu ya. Allah memberikan banyak kemudahan bagi hambanya untuk beribadah selama Ramadan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, itu maksudnya apa? Ya, bukan letterlek kita memahaminya. Ya, pintu surga dibuka artinya adalah peluang besar bagi kita yang untuk melakukan ketaatan, untuk diterimanya amal dan mengantarkan ke dalam surga. Itu maksudnya bahwa pintu-pintu surga itu dibuka. Jadi supaya ada semangat, ya, supaya dengan dilipat gandakannya ibadah kita itu. Maksud dari pintu neraka ditutup, ya, artinya kita berharap semoga kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni dan tidak mengantarkan kita kepada neraka. Jadi itu maksudnya ditutup. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan segera diampuni. Tentu kita akan segera minta ampun dengan pengertian pintu neraka itu ditutup. Setan-setan dibelenggu sehingga tidak mudah baginya untuk menggoda manusia. Tidak sebagaimana ketika dia dalam kondisi lepas. Jadi artinya itu kesempatan terbesar bagi kita untuk berubah. Target Ramadan tahun ini adalah menjadi lebih berkualitas. Jika sebelumnya hanya membaca dengan setengah juz, ditargetkan apa yang dibaca lebih banyak. Dan yang terakhir adalah yang perlu kita persiapkan adalah memahami fikihnya Ramadan. Ya, itu tujuannya adalah tidak ada ruginya bagi kita untuk belajar, karena ilmu adalah pengarah bagi manusia. Dengan ilmu orang akan memiliki panduan untuk bisa beramal dengan benar. Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji ilmu. Di antaranya ilmu akan menjaga kita. Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada muridnya yaitu Umail bin Ziyad, yang artinya ilmu lebih baik daripada harta. Karena ilmu yang menjaga kita, sementara harta itu kita yang menjaganya. Coba kalau kita punya harta banyak, mungkin ada perasaan, ya udah malam ya, pintu pagar sudah kekunci apa belum, mobil saya sudah aman apa belum, ya itu kita tandanya kita menjaga harta yang kita miliki. Kita bisa bikin pusing jadinya. Kalau kita punya ilmu, ya ilmu itulah yang menjaga kita. Jadi kita terasa aman, terasa terlindungi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bahwa dalam menyambut Ramadan ini yang mungkin tidak tinggal beberapa hari lagi, ya kita sering-sering berdoa, sering-sering beristighfar, minta ampun, ya, dan memperdalam ilmu supaya apa? Supaya nanti ibadah Ramadan yang hadir kepada kita itu kita bisa maksimalkan sebaik-baiknya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, karena ini kultum ya, mungkin sudah lewat ya, sudah lewat 7 menit. Ya, mudah-mudahan target dari inovasi kita ya untuk memperbaiki mental, mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, kita keluar dari musola ini menjadi pribadi yang lebih baik, bekerja mungkin bisa lebih baik, karena sekarang tuntutannya terlalu banyak ya. Kita digaung-gaungkan bahwa bahwa keperkaraan ini adalah tugas pokok kita, tapi kita core business kita ya, tetapi kita dibayang-bayangi,
ganggu-ganggu di rintang-rintangi dengan yang sifatnya tapi itu adalah memang tujuannya untuk pelayanan ya, baik zona integritas, baik APM, itu adalah kan sebetulnya untuk membuat kita lebih baik ya. Walaupun kita menggaungkan bahwa core bisnis kita adalah keperkaraan, tapi kita juga harus menerapkan, menjadikan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang mempunyai integritas. Tentu sebelum lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang integritas, tentu kita pribadi kita masing-masing juga harus mempunyai integritas yang lebih baik terlebih dahulu, baru kita bisa mewarnai lingkungan kita, pengadilan kita, ruangan kita, ya, dan mungkin bisa kita bawa bagaimana bersikap lebih baik di masyarakat dan keluarga. Demikian, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena spesialis berceramah mungkin nanti Pak Tatang ya, Pak Samidin ini pakar pesantren ya. Karena kita hanya di rumah Google ya. Demikian saja, mohon maaf atas segala kurang dan khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masa hari Ismail besok. Pak, ya enggak, siapa? Iya, Hari Ismail Dari C1 ya. K1. puasa. Udah kayak kamu puasa, tuh habis puasa aja ini mah. Habis puasa. Kalau nggak mau ceramah bawa dari keluarga. Biar ada variasi ya. Yang bayar kain itu. Oke, bayar. Biasanya ceramah langsung amplop.